Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10. Kita sudah sampai di bab 6, debat dan kegiatan berbahasa dengan Ibu Eka Suryani, SPD. Bab 6, debat dan kegiatan berbahasa. A. Menemukan esensi dari debat. B. Mengonstruksi isi debat secara lisan. C. Menganalisis isi debat. D. Mengembangkan permasalahan dalam debat. Kita bahas satu persatu. Pengertian debat. Debat adalah adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan untuk suatu pihak. Tujuan dari debat, kedua belah pihak yang mencoba membangun suatu kasus yang didukung dengan argumen-argumen yang pro atau kontra berdasarkan pada pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana, serta diakhiri dengan simpulan. Ciri-ciri debat. 1. Debat memiliki pihak yang mengarahkan jalannya debat. Biasanya yang melakukan tugas ini adalah seorang moderator. 2. Hasil akhir atau kesimpulan debat didapat dengan cara voting maupun keputusan juri debat. 3. Terdapat hanya dua sudut pandang, yaitu pro dan kontra. 4. Terjadi kegiatan saling beradu argumentasi untuk memperoleh kemenangan salah satu pihak. 5. Terdapat suatu proses untuk saling mempertahankan argumentasi di antara kedua belah pihak yang sedang berdebat, pihak pro dan kontra. 6. Di sesi tertentu terdapat kegiatan tanya jawab antara pihak yang berdebat dengan dipimpin oleh moderator. Jenis-jenis debat. 1. Debat parlemen atau majelis. Debat ini terjadi di tatanan eksekutif, yudikatif, atau legislatif suatu negara. Debat ini biasanya membahas undang-undang, kebijakan, atau hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Kedua, debat pemeriksaan ulangan. Debat ini dilaksanakan untuk memeriksa ulang dan mengetahui kebenaran pemeriksaan sebelumnya. Debat ini mengandung banyak pertanyaan yang saling berkaitan agar dapat mempertahankan posisi masing-masing tim. Jenis debat ini biasanya sering ditemukan dalam persidangan yang terjadi antara jaksa dan pengacara. 3. Debat formal, konvensional, atau debat pendidikan. Debat formal, konvensional, atau debat pendidikan adalah debat yang bertujuan memberikan kesempatan pada dua tim yang berseberangan untuk mengungkapkan beberapa argumen untuk menguatkan materi debat atau justru argumen untuk melawan materi tersebut. Berbeda dengan kedua jenis debat sebelumnya, debat jenis ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kedua tim dalam mengutarakan argumen secara logis, jelas, dan terstruktur. A. Menemukan esensi dari debat. Mengidentifikasi permasalahan dalam debat. 1. Permasalahan. Permasalahan adalah pernyataan yang membahas mengenai suatu topik dalam debat. Biasanya pernyataan topik ini bersifat pernyataan positif. 2. Argumentasi. Setelah permasalahan tersebut ditentukan, setiap kelompok wajib menyampaikan argumentasi atau pendapatnya dari masing-masing pihak. Argumen atau pendapat yang baik meliputi pernyataan, alasan, bukti, dan simpulan. 3. Tanggapan. Tanggapan adalah respon, tanggapan terhadap argumen, pendapat dari tim lawan. Sanggahan yang disampaikan dalam debat bertujuan untuk membuktikan bahwa tim lawan memiliki pendapat yang tidak sebagus atau selogis tim lawannya.
4. Sudut pandang. Pernyataan setuju atau tidak setuju terhadap suatu permasalahan dalam debat dinamakan sudut pandang. 5. Simpulan. Simpulan adalah pengungkapan inti atau pokok permasalahan debat. Menulis simpulan debat. Unsur-unsur dalam debat formal. 1. Mosi. Mosi adalah pernyataan atau penentuan tentang suatu topik yang menjadi bahan debat. Mosi dapat disampaikan sebelum ataupun pada saat debat berlangsung. Dalam menentukan mosi, pastikan mosi bersifat kontroversial, aktual, relevan, spesifik, dan bermanfaat. 2. Tim afirmasi. Tim ini adalah pihak yang setuju dengan topik yang diperdebatkan, tim pro. 3. Tim oposisi. Kebalikan dari tim afirmasi, tim ini adalah pihak yang tidak setuju dengan topik yang diperdebatkan, yaitu tim kontra. 4. Moderator. Moderator ada berperan sebagai pihak yang memimpin, mengarahkan, dan mengatur jalannya debat. Moderator harus mampu menengahi kedua pihak. 5. Penonton atau juri. Penonton atau juri memiliki peran sebagai penentu pemenang debat. Karena itu, penonton atau juri harus memiliki wawasan yang sesuai dan mampu bersikap adil, bukan mendasarkan keputusan pada pendapat sendiri. 6. Penulis atau sekretaris. Selama perdebatan berlangsung, penulis atau sekretaris harus mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh kedua belah pihak. B. Mengonstruksi isi debat secara lisan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis isi teks debat. 1. Kenali bentuk debat yang sudah Anda saksikan atau Anda dengarkan. 2. Kumpulkan informasi dari hasil debat yang Anda saksikan atau Anda dengarkan. 3. Susunlah kerangka penulisan teks debat dengan memperhatikan struktur teks debat. 4. Kumpulkanlah argumen-argumen dari teks debat yang disaksikan atau didengarkan. 5. Tuliskan beberapa sanggahan dari teks debat yang disaksikan atau didengarkan. 6. Kembangkan teks debat sesuai dengan kerangka yang telah dibuat. Struktur debat. 1. Pengenalan. Bagian ini berisi perkenalan diri dari masing-masing tim debat. 2. Penyampaian argumen. Bagian ini berisi penyampaian argumen dari masing-masing tim mengenai mosi yang sudah ditentukan. Argumen harus didukung dengan data dan fakta. 3. Debat. Setelah masing-masing tim menyampaikan argumen, barulah mereka masuk ke bagian inti struktur teks debat, yaitu debat. Di bagian ini, setiap tim saling menyampaikan sanggahan mereka. Misalnya, tim pro menyanggah argumen tim kontra, atau sebaliknya, tim kontra menyanggah argumen tim pro. Dalam penyampaian sanggahan, masing-masing tim harus menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung pihak tim lawan. 4. Kesimpulan. Bagian ini berisi kesimpulan dari setiap tim, kemudian diakhiri dengan kesimpulan hasil debat dari moderator. C. Menganalisis isi debat. Menganalisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya melakukan analisis. Analisis yang dilakukan pada pembahasan kali ini berkaitan dengan teks debat. Analisis pada teks debat meliputi uraian tentang permasalahan, sudut pandang, argumen, serta simpulan. Kaidah kebahasaan dalam debat. Kalimat kompleks. Struktur teks debat biasanya menggunakan kalimat kompleks yang memiliki lebih dari satu struktur atau lebih dari satu kata kerja. Konjungsi. Teks debat biasanya memanfaatkan konjungsi yang berfungsi untuk menghubungkan kata-kata atau kalimat.
Kata rujukan. Teks debat biasanya menggunakan kata rujukan yang berfungsi untuk menjelaskan pemilik atau pemberi informasi, data, dan fakta yang digunakan dalam argumentasi. Misalnya, dia, beliau, ini, itu, di sana, di sini, dan sebagainya. D. Mengembangkan permasalahan dalam debat. Untuk lebih memahami penentuan masalah dalam sebuah debat, ada beberapa langkah yang harus Anda ikuti, yaitu sebagai berikut. 1. Memilih topik permasalahan debat yang menarik. 2. Membatasi pokok permasalahan pada debat. 3. Mengumpulkan bahan-bahan permasalahan debat. 4. Menyusun bahan-bahan permasalahan debat. Terdapat unsur yang dapat mewujudkan debat. 1. Adanya mosi atau topik permasalahan yang diperdebatkan. 2. Adanya tim afirmasi yang setuju dengan mosi. 3. Adanya oposisi yang tidak setuju dengan mosi. 4. Adanya tim netral. 5. Adanya moderator atau pemimpin debat. 6. Adanya penonton atau juri. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.